Orang menjelang mati lebih banyak menyesali hal-hal yang tidak mereka lakukan daripada hal-hal yang mereka lakukan. Buat saya mencoba tapi gagal jauh lebih nikmat daripada tidak pernah mencoba dan tidak pernah tahu jawabannya. Saya akan merasa seperti ini selama-lamanya. Biasanya kalau putus cinta, selamanya buat kita yang usianya udah mungkin lebih lanjut itu akan tahu bahwa sebenarnya nggak ada sih yang selama itu. Kamu tuh pernah ngecek nggak sih bahwa mungkin kamu tuh punya privilege juga yang kamu nggak sadari. Yang bisa menyadari hanya orang lain yang nggak punya apa yang kamu punya. Karena kita terlalu sibuk ngeliatin apa yang orang lain punya. Action kadang-kadang itu create motivation. Mungkin kamu nggak perlu membangkitkan motivasi. You just have to move. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Orang yang pernah ke Suara Berkelas ketika awal-awal kita merintis. Ada Mas Henry Manampiring. Halo Bilal, seneng banget balik kedua kalinya. Iya. Sesudah hampir 2 tahun. Wow, luar biasa. Aku happy sekali karena 2 hari yang lalu aku lihat postingan Mas Henry. Itu bukan bedah buku, bukan bahas buku, tapi film. Aku penasaran, ini kok tiba-tiba filosofi teras difilmkan gitu. Apa behind the scene yang aku nggak tahu, yang orang-orang nggak tahu. Kenapa prosesnya dari buku fiksi, edukasi, difilmkan? Iya, ini ceritanya menarik dan banyak yang nggak tahu sebenarnya. Jadi buku filosofi teras tuh sudah diusulkan untuk diadaptasi menjadi film itu sejak 2019 oleh MD Production gitu. Jadi bayangkan 2019, 7 tahun yang lalu, itu mereka sudah bilang kami mau dong gitu membeli hak adaptasi filmnya. Waktu itu saya juga heran sebenarnya gitu. Lah ini kan buku non fiksi, bukan novel. Biasanya kan novel. Tapi pada saat itu 2019 tuh saya ingat filosofi teras tuh sudah bestseller dan kayaknya sudah mulai terdengar gitu. Dan mereka itu bilang nggak masalah gitu. Sebuah buku non fiksi itu bisa difiksikan karena yang penting values-nya, nilai-nilainya itu terjaga. Kemudian diciptakanlah karakter dan story untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Karena saya sebagai penulis belum pernah ada buku yang diadaptasi, ya seneng dong. Maksudnya, dan tidak menyangka-nyangka kan, karena ini bukan novel gitu. Wah seneng banget waktu itu, yeay gitu. Dan saya ingat saya pasang posting gitu di media sosial waktu itu, filosofi teras akan jadi film gitu. Itu 2019. Kemudian, jeger, pandemi datang. Pandemi datang 2020. Membuyarkan rencana banyak orang, termasuk rencana film ini kan. Iya. Ya praktis dalam keadaan gitu nggak mungkin ada produksi film gitu. Jadi dipospon. Dan saya ingat saya patah hati loh waktu itu. Sedih dong gitu karena pandeminya nggak tahu kelar kapan. Terus ya rencana adaptasi filmnya nggak jelas gitu. Sampai pada titik ya saya sampai lupa loh pernah ada rencana mau adaptasi film saking kelamaannya. Beneran lupa udah karena kan saya sibuk dengan pekerjaan waktu itu kemudian menulis buku baru kan jadi ya udah lewat aja. Jadi ya saya putuskan nggak mau terlalu lama tenggelam dalam kekecewaan dan mendingan sibuk yang lain gitu. Dan masa dunia menunggu yang penting kita maju terus aja lah gitu dengan aktivitas. Nah sampai tahun lalu dikontak lagi gitu oleh MD yang bilang bahwa ini kita akan menghidupkan lagi loh project ini gitu. Ada naskah lagi gitu kan. Saya diikutsertakan mulai mencari bintangnya siapa, pemerannya siapa. Dan akhirnya sampai di awal 2026 itu kemarin resmi konferensi pers ya gitu. Nah pelajaran yang saya tarik ya dari seluruh peristiwa ini adalah saya melihat ke belakang dan saya bisa bilang jauh lebih baik filmnya tahun ini sih daripada waktu tahun 2019, beneran. Iya, karena kalau misalkan waktu itu filmnya keluar 2019, waktu itu pembacanya belum sebanyak sekarang. Belum mega bestseller juga? Belum, waktu itu masih bestseller aja gitu. Bukunya juga masih yang cover putih saya inget gitu. Jadi belum
belum sepopuler sekarang. Jadi mungkin ya kalau filmnya keluar juga masih lebih banyak orang yang bertanya ini apaan sih gitu. Kemudian tahun ini itu tahun yang cantik banget, pas banget. Jadi tahun ini Filosofi Teras akan menyentuh cetakan ke-100. Wow. Iya, itu sebuah pencapaian yang sangat kami syukuri, Iya. nggak disangka-sangka karena Iya. nggak banyak buku penulis Indonesia ya. Ya, cetakan 100. Cetakan 100. Tahun lalu itu Laut Bercerita nyampe. 100? Iya. Wah, iya. aku baru tahu. Iya, Laut Bercerita, Leila Chudori itu penulisnya, itu tahun lalu menyentuh cetakan 100, dirayakan juga gitu. Dan tahun ini giliran Filosofi Teras. Wow. Jadi kalau saya mau cocok logi ya, menghubung-hubungkan gitu. Ya itu kayaknya mestakung gitu, semesta mendukung dalam pengertian ya udah deh filmnya mendingan keluar tahun ini pada saat ada milestone, ada capaian yang baik, cetakan ke-100 gitu. Jadi momentumnya tuh lebih pas gitu. Dan ya saya mungkin jadinya kayak belajar juga ya. Saya pun sampai di usia segini tetap aja belajar tentang hidup. Yeah. Dan pelajaran yang saya tarik dan mungkin bisa saya bagikan juga ya ke teman-teman Suara Berkelas tuh adalah kita pasti mengalami momen kekecewaan. Semuanya pasti pernah mengalami momen kecewa. Kecewa dalam pengertian apa yang dicita-citakan itu tidak sesuai dengan timing yang diharapkan. Apapun lah itu kan. Saya mau naik jabatan di usia segini, saya mau masuk pekerjaan keren di umur segini, saya mau menikah, kapan gitu. Dan entah bagaimana rencana-rencana itu buyar, terhambat, tertunda. Biasanya kita langsung mencap itu sebagai negatif kan. Ya normal dong, otak manusia bilang ini musibah gitu kan, ini keburukan gitu. Kadang-kadang mungkin enggak, kadang-kadang mungkin semesta atau Tuhan itu punya rencana lain, timingnya nggak harus ngikut timing kita gitu. Dan kalau dia tertunda, itu mungkin ada maksudnya. Ya ini saya cocok logi ya, saya berusaha mengamini peristiwa ini sebagai ternyata membawa kebaikan. Dan saya jadi ingat kisah pendiri aliran Stoik, Zeno. Dan itu saya tulis di buku Filosofi Teras. Jadi aliran Stoikisme itu kan pendirinya itu sebenarnya pedagang. Menarik loh, Zeno itu pedagang, awalnya bukan filsuf. Dia pedagang, berlayar, naik kapal, membawa dagangannya dari Siprus menuju Athena. Dagangan itu dagangan barang mewah lagi, pewarna kain. Kita mungkin zaman sekarang kan apaan sih pewarna kain? Tapi kita harus ingat ini 2300 tahun yang lalu pewarna kain itu susah, bukan dari pabrik, dari bahan organik kan. Dan warna yang dia jual itu kalau nggak salah warna biru ungu, itu warna sangat mahal karena bahan bakunya sedikit. Nah bayangkan dia membawa pewarna kain, kapalnya karam. Kira-kira selamat nggak dagangannya? Ya nggak selamat dong, pewarna ketemu air, bubar lah gitu kan, ini kan bukan barang padat. Jadi dia karam di Athena. Dan ketika karam itu, zaman dulu kan kalau karam kan nggak bisa buka aplikasi travel agent pesan pesawat kan. Kamu tuh kalau karam di kota lain itu hitungannya bisa bertahun-tahun loh, nggak bisa balik. Jadi saat dia karam itu, saat dia luntang-lantung di Athena itu dia belajar filsafat. Dia ke toko buku, nah ini kebetulan kan Suara Berkelas bikin buku berkelas, itu pentingnya buku. Bayangin pendiri Stoikisme itu masuk toko buku, inspirasinya ketemu tulisan dan dia bilang, tulisan filsafat dan dia bilang sama yang punya toko buku, ini kok bagus sih, saya mau dong belajar lebih lanjut. Konon cerita pada saat dia ngomong gitu lewatlah seorang guru filsafat di depan toko buku itu dan pemilik tokonya bilang, nah itu kamu nanya aja sama dia tuh. Gitu. Nah dia belajar filsafat, namanya aliran sinik. Ya singkat cerita tuh kemudian akhirnya dia mendirikan alirannya sendiri yang sekarang kita kenal sebagai Stoikisme dan menjadi buku Filosofi Teras. Yang menarik itu kutipan beliau belakangan. Dia mengeluarkan pernyataan, dia bilang perjalanan saya yang paling membawa kemakmuran itu adalah ketika kapal saya karam. Saya pikir kalimat itu bagus banget loh. Maknanya itu dikontraskan gitu. Dia bilang perjalanan saya yang paling membawa kemakmuran itu adalah ketika saya karam. Karena biasanya orang tidak mengidentikan peristiwa karam itu dengan
kemakmuran kan. Itu kan kesialan bagi kita, Iya. sebuah musibah. Tapi mungkin perlu waktu, itu yang mau disampaikan sih. Benar. Ya. Perlu waktu. Ya. Ketika kamu waktu itu sudah berlalu, baru kamu melihat, oh maksudnya kejadian itu membawa saya ke sini. Pas kejadian gak enak pasti. Pasti Gak enak. Pasti. Nah itulah kita butuh beriman gitu ya, punya keikhlasan untuk bilang jangan dinilai ini baik atau buruk dulu. Wow. Jangan buru-buru dicap dulu ini musibah atau enggak. Saya jalanin aja dengan ikhlas karena saya nggak tahu ini kemana maksudnya. Itu sih. Jadi jauh ya dari ngomongin film. Tapi itu bagus. Ya, tapi itu bagus. Itu contoh yang sangat-sangat konkret menggambarkan bahwa kalau dia tadi mengambil kesimpulan ketika kapalnya karam, maka dia akan membenci Tuhannya, bisa jadi membenci semestanya. Iya, diazab nih, saya salah apa nih gitu kan. Tapi kalau kita lebih sabar dan kita penasaran di balik semua peristiwa yang kita alami saat ini, kira-kira apa nih rencana Tuhan, apa ke depannya, dan karena penasaran tadi harusnya itu yang bikin kita sadar bahwa mungkin bukan sekarang jawabannya. Manusia kan terlalu cepat menilai ya. Iya. Langsung kita menjudge. Dan uniknya ya, sebenarnya prinsip itu berlaku dua sisi, Bilal. Maksudnya prinsip itu tidak hanya berlaku pada saat kita merasa sedang mengalami ketidakberuntungan. Oke. Dia berlaku di sisi satunya juga. Saat kita merasa sedang beruntung, sedang di puncak dunia, itu juga tetap humble, tetap rendah hati. Karena kita nggak tahu bahwa rezeki yang kita terima ini jangan-jangan cobaan. Oh iya. Itu maksudnya loh. Jadi pada saat terpuruk, musibah juga jangan mengutuki. Tapi pada saat lagi di atas pun kalem aja, jangan jumawa juga gitu. Iya. Benar-benar. Saya ada satu cerita, boleh saya share nggak? Boleh. Dan cerita ini bentuknya dongeng. Oke. Boleh nggak? Aku seneng nggak apa-apa kan? Aku seneng denger dongeng. Apalagi di vibe seperti ini teman-teman biasanya nih dengerin sambil tidur loh. Ini cerita yang saya dengar dari dosen filsafat saya dan itu terkenang terus, dan cerita itu kayaknya dia dapat juga baca dari buku. Jadi Alkisah, bayangkan kita lagi di Cina kuno. Ya, era Cina kuno, zaman-zamannya kerajaan gitu ya, film Mulan gitu lah. Nah, Alkisah di sebuah desa itu, desa miskin, hiduplah seorang petani miskin dengan seorang anak laki-lakinya, hanya berdua. Harta mereka ya cuma sawah dan seekor kuda yang dipakai untuk membajak. Suatu hari kudanya kabur, Bilal. Bayangin, ini petani miskin ya, hartanya cuma kuda yang dipakai untuk mengerjakan sawah, kudanya kabur. Nah, tetangga-tetangganya mendengar itu, kemudian kita datengin deh si Pak Petani menghibur. Ngebantu enggak, cuman menghibur doang gitu kan. Maka ceritanya mereka berkunjung ke Pak Petani ini dan mereka bilang, kami dengar soal musibah yang Anda Anda dapatkan gitu ya, kudanya kabur, kami turut simpati gitu kan, karena musibah ini. Apa jawab Pak Petani? Pak Petani tua itu menjawabnya begini, apakah ini musibah, apakah ini keberuntungan, siapa yang tahu? Aneh dong. Tetangga-tetangganya kan bilang, ini orang udah tua, udah pikun kali ya, mana ada kehilangan kuda itu bisa dibilang mungkin beruntung, gitu kan. Tapi ya sudahlah, mereka cuma melakukan tugas sebagai tetangga, terus mereka pamit. Beberapa hari kemudian, Bilal, kuda yang lari tadi, itu kembali lagi ke Pak Petani, membawa belasan kuda liar. Jadi kudanya kabur, di padang mana ketemu kawanan kuda liar, mungkin nih kudanya influencer gitu kan. Nge-influence kuda liar lain untuk datang. Iya, kudanya ini bakat influencer, ngebujuk. Tiba-tiba Pak Petani kedatangan belasan kuda nongkrong di rumahnya. Mendadak dia punya harta banyak kuda. Para tetangga ngeliatin dong. Si Pak Petani ini jadi tajir nih dalam semalam kan. Datang lagi mereka gitu kan. Wah, Pak Petani, siapa sangka kuda yang lari ternyata membawa banyak kuda lagi. Selamat ya Pak, Bapak jadi juragan kuda loh dalam semalam. Pak Petani tua itu menjawab, apakah ini keberuntungan? Apakah ini musibah? Siapa yang tahu?
Asik ya? Nah, belum selesai nih cerita. Oke. Keesokan harinya, kan yang namanya kuda liar itu kan nggak bisa langsung dipakai dong. Kan liar. Iya. Ada proses menjinakkan kan. Jadi yang menjinakkan itu putranya. Nah, putranya itu menjinakkan, berusaha naik ke salah satu kuda liar. Kuda liar ngelawan. Berontak, putranya jatuh, kakinya patah dan cacat untuk seumur hidup. Gara-gara kuda liar itu. Para tetangga datang lagi. Pak petani tua, aduh kami dengar apa yang baru terjadi, kami turut simpati putra bapak satu-satunya kok malah jadi orang cacat. Gitu. Apa jawab Pak petani tua? Apakah ini musibah? Apakah ini keberuntungan? Siapa yang tahu? Pada saat ini si para tetangga itu udah biasa lah. Udah template gitu jawabannya. Udah template kan, jadi udahlah gak usah dipusingin nih, emang aneh orang ini. Beberapa hari kemudian, dari kejauhan, terlihatlah kepulan debu. Lama-lama terdengar suara derap ramai gitu, geruduk, 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 geruduk. Apakah gerangan? Para penduduk desa ngintip kan. Ternyata pasukan kerajaan. Wah, satu pasukan kerajaan datang gitu ya, nggak tahu apa ini istilahnya, satu batalion apa satu kompi dipimpin oleh jenderalnya. Mereka berhenti di desa itu. Dan sang jenderal bilang, kumpulkan semua warga desa. Ada taklimat dari kaisar gitu kan, ada pengumuman penting. Wah, semua datang kan, takut kan mendengarkan. Terus sang jenderal membaca titah kaisar kan. Kerajaan sedang dalam keadaan perang. Gitu. Maka semua laki-laki yang sehat harus sekarang juga meninggalkan desa dan bergabung dengan perang. Hanya yang sehat. Iya. Iya. Si putra si Pak petani nggak ikut karena dia kondisinya sudah tidak sehat. Iya. Dan maka tetangga-tetangga datang ke Pak petani, mereka meratap ya. Mereka bilang, Bapak beruntung sekali. Kami tidak tahu apakah putra kami akan pulang kembali atau tidak. Padahal putra kami adalah penerus nama keluarga kan. Jadi mereka semua menangisi, ya ampun Pak, siapa yang nyangka. Musibah itu ternyata membuat putra Bapak itu tidak perlu pergi berperang. Kira-kira apa jawab Pak petani? Kalau ini kayak jebakan deh, mau jawab pakai jawaban template, siapa tahu ada plot twistnya. Tidak ada plot twist. Masih template. Jawabannya tetap sama. Apakah ini keberuntungan atau ini mujizat, siapa yang tahu. Dan cerita berakhir. Oke. Wow. Itu kalau dipikirin, itu dalam banget loh. Dalam banget. Itu dalam banget dan itu cerita stoik banget. Kamu lagi musibah, jangan buru-buru bilang ini musibah. Ini musibah atau ini keberuntungan siapa tahu. Tapi hati-hati, kamu mendapat pekerjaan impian, kamu dapat posisi puncak, kamu tiba-tiba dapat uang begitu banyak, dapat kekuasaan, power begitu ini, dan kamu menepuk dada. Hati-hati, ini keberuntungan atau ini musibah. Jadi apa itu istilahnya orang Jawa bilang itu, nggak pernah terlalu seneng tuh jangan seneng banget, sedih jangan seneng banget, selalu tuh waspada, gitu loh. Jangan lupa daratan, nah itu loh. Nah itu. Wow, itu nyambung. Bagus. Itu bagus. Aku pernah baca juga buku filosofi teras yang part ketika kita mendapatkan sesuatu itu dengan upaya yang sangat keras. Tapi problemnya bukan di mendapatkannya, tapi di mempertahankannya kan. Ada part yang Mas Henry tulis ketika misalnya ketenaran kita dapatkan, itu mempertahankannya itu tidak semudah itu. Makanya banyak orang yang ngerasa oke, aku di puncak. Padahal ada satu kalimat yang bikin orang lain tersinggung, itu bisa jadi reputasinya hancur di situ juga. Gitu. Iya, apalagi di era media sosial video dipotong-potong. Iya. Bener. Itu kan saya tulis waktu itu maksudnya begini, soal dikotomi kendali kan, ada hal yang dibawa kendali, ada hal di luar kendali. Dan biasanya orang protes ketika dikatakan kekayaan atau jabatan itu dibilang di luar kendali. Karena mereka bilang, loh saya kerja keras loh buat ini gitu. Saya kerja keras untuk mendapatkan karir yang baik. Saya kerja keras bikin podcast. Saya kerja keras bikin konten. Ini di bawah kendali saya loh. Nah yang dimaksudkan kaum Stoa itu adalah yakin. Karena sesuatu itu bukan cuma diperjuangkan tapi juga dipertahankan. Gitu. Ya kan?
emang apa yang kamu perjuangkan itu sudah pasti kamu 100% bisa mempertahankannya. Tahu sendiri politik di kantor seperti apa. Punya bisnis, kita bisnis udah baik-baik aja nih sekarang. Perang di Timur Tengah sekarang. Iya kan, kita nggak tahu resesi global akan menimpa atau enggak. Jadi mereka benar gitu. Banyak hal yang kita pikir di bawah kendali kita. Ini bisnis saya, ini saya membangun reputasi saya. Ini saya membangun karir saya. Ini semua di bawah kendali saya. Ntar dulu gitu. Banyak hal yang tetap di luar kendali kamu yang bisa merenggut itu semua. Bagaimana dengan konsep amor fati, mencintai takdir gitu? Apakah kita harus terus berupaya sampai kemudian takdirnya nggak bisa kita belokkan? Atau ada cara pandang tersendiri ketika Mas Henry menulis part amor fati itu gitu? Iya, jadi amor fati itu bahasa kerennya, bahasa Latinnya. Sebenarnya ada frasa yang lebih panjang gitu, yang dibilang janganlah kamu mengharapkan. Ini memang kalimatnya memang agak aneh sih. Janganlah mengharapkan kamu sesuatu itu terjadi seperti yang kamu mau, tapi harapkanlah apa yang sudah terjadi menjadi seperti keinginanmu. Kalau saya pakai cerita si petani tua, bayangin pada saat dia mendengar kabar atau mendapati bahwa putranya cacat, maka mempraktekkan kalimat tadi itu adalah kamu tuh seperti mensyukuri dan mengingini peristiwa anakmu itu cacat. Seberat itu. Dan saya ngerti bahwa itu kalimat yang sangat sulit. Buat saya juga sulit, gitu kan. Karena ada hal-hal dalam hidup yang begitu berat sampai bagaimana saya cintai, ya nggak? Iya dong, gitu. Maksudnya saya bayangkan kalau saya harus ngomong ini kepada seseorang yang mengalami KDRT atau mengalami trauma masa kecil gitu. Saya pikir itu kalimat yang sulit gitu. Dan saya bisa mengerti kalau tidak bisa diterima oleh banyak orang ya. Itu saya sangat pahami. Cuman maksudnya begini sebenarnya. Kalau saya mencoba menafsirkan, apa yang sudah terjadi sampai detik ini itu kan nggak bisa diganti, gitu, ya kan? Kita mau mengutukinya terserah, mau terus-terusan mengutukinya, gitu ya. Atau, nah ini yang disebut dengan amor fati itu adalah, ya kita mengembrace itu gitu. Ya udah hidup saya sampai detik ini seperti ini gitu. Tapi ini masih ada masa lalu, tapi masih ada masa kini dan masa depan yang belum tertulis, gitu. Sekarang saya bisa menggunakan apa dari yang masa lalu ini untuk kedepannya. Kadang-kadang ada yang saya pernah baca psikolog Albert Ellis tuh bilang, dia bilang masalahnya dengan trauma, kata dia adalah sebagian orang itu memilih kembali ke trauma itu. Kan trauma terjadi di masa lalu. Dan kalimat ini mungkin kontroversial ya, tapi menurut saya harus direnungkan. Dia bilang, sebagian orang itu memang dengan sengaja kembali terus ke masa lalunya. Padahal kata dia, masa lalu itu kan udah gak punya kendali apa-apa sama kamu, gitu. Tentunya kalimat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati. Ada beberapa kasus yang traumanya sangat berat ya. Tapi banyak kasus yang sebenarnya mungkin kalau orang itu mau berhenti ya, terus-terusan ini semua salah ayah saya, ini semua, atau gini deh, mengapa saya terlahir WNI? Kan gitu kan? Mau gimana, kamu udah terlahir WNI gitu kan? Proses terlahirnya kamu udah gak bisa ubah nih. Kamu mau terus meratap gitu, atau mencari, mungkin ada sisi positifnya terlahir jadi WNI, mungkin ada hal, iya kan? Yang kamu pakai buat masa kini sama masa depan. Tapi jangan terus-terusan dong balik. Kenapa saya terlahir Jawa? Kenapa saya terlahir WNI? Kenapa saya terlahir laki-laki? Kenapa saya terlahir rambutnya seperti ini? Tidak mengubah apa-apa, gitu kan? Dan energinya habis padahal bisa digunakan untuk ya udah, what can I do for my future gitu. Aku setuju sih ketika bahas trauma tadi. Mungkin trauma itu sesuatu yang terjadi kepada kita, tapi the way cara kita menafsirkannya itu lebih matter, lebih penting. Daripada ngelihat trauma itu sebagai sesuatu yang menyerang kita, tapi lihatlah bagaimana itu jadi pelajaran hidup, persis seperti cerita Pak Tani tadi gitu ya. Gitu. Dan sambil menanti, yang tadi faktor waktu, karena kita nggak tahu kan, karena kita nggak tahu ini peristiwa ini
akan memberikan saya apa ke depannya gitu. Ya kan, mungkin jadi pelajaran, mungkin jadi membantu orang lain, apapun itu. Ada yang jadi karya malah. Ya kan, ada orang yang mengolah trauma itu menjadi sebuah karya kreatif, tulisan, buku, film, apapun itu. Aku ingat ketika 2018 pertama kali aku menulis, dan waktu itu pengen banget tuh jadi penulis, dan langsung mikir aku pengen jadi penulis bestseller, dan usia aku waktu itu di 20 tahun ya. Nah, aku ingin mengontrol takdir itu, aku ingin mengontrol bagaimana hasilnya, sehingga aku berpikir bahwa kalau tahun 2019 buku aku nggak terbit atau aku nggak punya podcast, maka aku gagal. Nah, itu versi aku 20 tahun tuh. Oke. Sehingga momennya sekarang baru ada kesimpulan seperti Mas yang dibilang tadi. Bagaimana itu? Oh iya, kalau misalnya waktu itu bukunya jadi, podcastnya jadi, bisa jadi nggak ada yang namanya Suara Berkelas seperti sekarang gitu. Bisa jadi mungkin nggak ada buku-buku bestseller yang kemudian bisa datang ke Suara Berkelas. Jadi sekarang lah baru ada kesimpulan yang menurut aku, oh ternyata Tuhan memang menunda mimpi aku pada waktu itu karena ada sesuatu yang lebih besar kan, karena ada sesuatu yang lebih berkelas nantinya. Baru deh aku menyadari itu. Nah, tapi kita bawa ke fase yang teman-teman sekarang sedang menghadapi fase sulit banget gitu. Mungkin ketika kita lagi depresi, ketika kita lagi stres, otak kita tuh tidak berfungsi secara kognitif, dia akan menurun kan, sehingga Wajar. itu wajar, dan mereka berpikir bahwa wah, Henry Manampiring bilang gini, bilang ngomong gini karena mereka udah menghadapi atau mereka udah dapetin hasilnya. Kita nggak dapetin hasil. That's why kita cuma bisa menilai atau ngejudge. Gimana Mas Henry menanggapi orang-orang yang punya pikiran seperti itu saat ini? Ya, jadi ini sangat konkret ya. Orang-orang yang mungkin sedang down atau mengalami, ya kalau dengar kata Pak Petani tua tadi nggak boleh bilang musibah, tapi taruhlah kita sebut musibah, sedang tidak beruntung gitu kan. Apa ya tips saya? Yang pertama justru ini yang saya mau berikan. Jangan merasa, don't feel too bad kalau kamu merasa down. Aneh ya? Gitu. Jadi dipeluk aja rasa sedih dan kecewa itu. Jangan malah memarahi diri gitu. Oh, saya harusnya lebih tegar, saya harus lebih kuat. Itu buat saya malah step 1. Karena saya pernah baca, kadang-kadang itu orang itu stresnya tuh jadi nambah level 2. Jadi gini, misalkan dia stres, masalah karir mentok, percintaan, apapun itu, bisnis gitu. Nah, sudah dia stres karena masalah itu, kemudian dia mikirin, kok saya stres banget ya. Terus dia jadi stres gara-gara stres itu. Kamu ngerti gak? Jadi lapis keduanya gitu loh. Yang pertama stres karena kerja. Abis itu dia stres karena dia stres. Gitu. Karena dia gak terima bahwa dia stres. Gitu. Mungkin karena ada ekspektasi harus kuat, harus tegar, harus apa. Kok saya stres, kok saya lemah. Nah itu loh. Jadi masalahnya nambah. Gitu. Jadi saya sekarang bilang gak apa-apa diresapi aja gitu. Being mindful, ya teknik mindfulness. Itu menurut saya teknik yang bagus untuk menerima emosi kita. Jangan dijudge, jangan dimarahin. Saya nggak boleh patah hati, saya nggak boleh sedih, saya nggak boleh merasa down, gitu. Nah, tapi itu hanya satu tahap ya. Kemudian kalau menurut saya sih harus ada tahap kedua. Nah, ini saya pendekatan stoik itu apa? Pendekatan stoik itu mulai dianalisa dengan rasional. Ini mungkin nunggu kalau hatinya udah lebih tenang ya. Gitu. Maksudnya dianalisa tuh begini. Dalam setiap peristiwa nggak enak dalam tanda kutip, itu konteksnya tuh beda-beda. Dan dalam konteks yang berbeda-beda itu, ada porsi yang di bawah kendali kita sebenarnya, ada porsi yang di luar kendali kita. Gitu. Setiap situasi berbeda-beda. Kalau ternyata situasi ini sebenarnya disebabkan oleh, dalam kutip ya, salah sendiri, nah itu kan harus jadi pelajaran. Ya dong, misalkan gini, sedih karena ujian nilainya jelek. Oke. Jangan langsung buru-buru karena stoik, itu di luar kendali nilai. Entar dulu, jangan buru-buru ngeles ke situ. Ini ujian kamu tuh jelek kenapa? Memang saya nggak belajar sampai malam terakhir. Kamu nggak bisa menyalahkan semesta atau apa dong, gitu kan? Itu kan salahmu sendiri, gitu. Naik motor, nggak pakai helm, terus kecelakaan, kepalamu kejedot aspal, kepala bocor, terus langsung bilang ini sudah di luar kendaliku, aku sakit. Bentar dulu, pakai helm itu pilihan, jelas ya, gitu.
Ada nggak peristiwa-peristiwa malang yang lebih dominan faktor di luar kendalinya? Ya ada dong, pasti ada. Maksudnya ya ini amit-amit ya itu ya yang kasus di negara yang sekarang sedang perang, nggak ada salah, nggak ada apa, tiba-tiba ketiban bom, gitu. Itu kan murni di luar kendali kan. Ya. Banyak peristiwa seperti itu. Situasi lain di mana memang sepenuhnya terjadi di luar kendali kamu. Misalkan kamu mau sidang skripsi, kamu udah menguasai materi, udah bikin presentasinya bagus banget. Dan pada saat presentasi kamu udah bagus nih sebenarnya. Tapi misalkan pada hari itu si dosen pengujinya itu lagi bad mood, baru berantem sama istrinya, atau dia lagi ada emergency keluarga sehingga dia nggak dengerin kamu dengan full, sehingga nilai kamu tidak maksimal. Nah itu kan contoh bukan salah kamu dong, gitu. Kamu sudah mengerjakan yang terbaik, gitu. Tetapi ya outcome-nya ternyata seperti itu. Nah berarti di tahap analisa ini teman-teman coba direnungkan, ini saya ada di situasi ini kenapa ya? Jangan-jangan memang salah sendiri. Harus berani evaluasi dong. Saya ada di situasi yang tidak maksimal ini atau musibah ini, emang salah saya sih, gitu. Nah itu yang bersikap rasional, yang dianjurkan oleh orang Stoa tuh gitu. Dihadapi dengan rasional aja pakai pertimbangan. Kalau ternyata enggak, saya udah melakukan yang terbaik, saya udah kerja yang terbaik, tapi nggak tahu kenapa ya ada faktor yang di luar kendali saya. Nah itu bagian ikhlasnya tuh harus di situ, gitu. Bahwa apa yang sudah saya ikhtiarkan semaksimal mungkin, tetap ada variabel atau faktor yang di luar kendali saya dan menggagalkan itu. Nah lihat nggak, kalau sampai kita menghadapi masalah itu seperti itu kan enaknya outcome-nya dua-duanya positif menurut saya. Kalau misalkan kamu terpuruk karena salahmu sendiri, nggak rajin, males, nggak riset, punya attitude buruk di kantor, apapun lah itu. Ya, bisnis rampangan dan kamu ada di situasi susah dan kamu sudah mengevaluasi itu, yang kamu dapat jadinya pembelajaran kan? Gitu kan? Ya udah, saya belajar sesuatu hal bahwa dalam hal ini ya memang saya tidak maksimal sih, gitu. Jadi saya bukan diazab atau apa, tapi saya sendiri. Tapi kalaupun yang terjadi ternyata banyak hal yang di luar kendali kita, berarti kan kamu jadinya lebih tenang karena ini I've done my best tapi ini di luar kendali. Ya udah, ini kisah si petani tua itu loh. Gitu. Saya tidak perlu menjudge buru-buru bahwa saya sedang musibah. Mungkin ada waktunya. Yang penting saya udah berikhtiar maksimal. Ya sudah, kita lihat ini hidup mau ke arah mana gitu. Ya, jadi tidak terlalu cepat menyesali kenapa saya sial banget gitu. Itu di buku Filosofi Teras kan ada konsep dari psikolog sih, bukan dari Stoik, yang hati-hati pada saat musibah itu kena 3P. Personalization, pervasiveness, sama permanence. Ini saya jelasin deh. Oke. Jadi 3 ini adalah 3 mindset, cara pikir yang membuat kamu tuh tambah terpuruk. Personalisasi itu menyalahkan semuanya ke diri kamu. Jadi misalkan pacaran bertahun-tahun terus pacarnya minta putus. Nah personalisasi itu menyalahkan sepenuhnya salah saya. Ini saya putus pasti karena salah saya. Bisa jadi iya, tapi bisa jadi enggak loh. Ya kan? Atau gini, kamu bekerja di bidang sales, kamu nggak memenuhi target. Terus kamu hanya 100% menyalahkan diri saya. Ini semua saya yang bodoh, saya yang salah gitu. Mungkin iya, tapi mungkin hanya sebagian. Nah personalisasi itu kan bentuk ketidakakuratan. Nggak akurat. Atau saya suka bilangnya GR negatif. Oh iya. Kamu GR banget sih gitu bahwa ini semua gara-gara salahmu. Gitu kan. Bisa jadi karena faktor ekonomi di luar sana gitu. Pacar kamu memang yang jenuh, mau kamu sesetia apapun ya pacar kamu udah nggak pengen gitu. Pacar kamu di luar kendali kamu. Kamu udah menjalankan bisnis semaksimal mungkin tapi ada kompetitor yang kamu nggak bisa kontrol, ya nggak? Punya barang bagus tapi kompetitor banting harga. Mau gimana? Gitu kan. Jadi hati-hati dengan menyalahkan diri sendiri secara ekstrim, itu namanya personalisasi. Yang kedua itu pervasiveness. Pervasiveness ini bisa dijelaskan begini. Kegagalan di satu bagian hidup itu jangan dibiarkan menyebar ke seluruh bagian hidupmu yang lain. Misalkan gini,
misalkan kamu menjadi murid, menjadi mahasiswa nilaimu buruk, terus kamu mencap bahwa kamu adalah anak yang buruk hanya karena nilai. Jelas ya, jadi melebar kemana-mana gitu. Nilai buruk itu kan cuma indikator kamu kinerja sebagai mahasiswa. Kenapa terus kamu tarik jadi, oh saya anak yang buruk, saya manusia yang gagal. Jadi dilebarin secara tidak perlu gitu. Kamu di pekerjaan misalkan lagi ada masalah, mungkin di PHK, terus langsung bilang saya suami yang buruk. Itu jauh banget loh dari kehilangan pekerjaan sampai lompatnya tuh ke suami yang buruk atau ayah yang buruk. Lihat ya. Yeah. Ini gede banget, yang ini satu aspek doang. Nah itu harus waspada tuh pola pikir kayak gitu. Jadi yang lebih sehat kan, ya udah saya dalam pekerjaan, saya sedang gagal. Tapi bukan berarti saya anak yang buruk atau ayah yang buruk atau pasangan yang buruk. Yang ketiga permanence. Nah permanence ini menarik, yaitu bahwa saya akan merasa seperti ini selama-lamanya. Biasanya kalau putus cinta gitu kan. Gitu, saya tidak akan pernah bertemu orang lain lagi, saya akan selamanya patah hati. Selamanya buat kita yang usianya udah mungkin lebih lanjut itu akan tahu bahwa sebenarnya nggak ada sih yang selama itu. You know, bahwa bahkan calon jodoh yang kita kira itu bakal bersama kita dan selalu mencintai kita tidak akan ada selamanya di situ juga kan. Kamu bisa menafsirkan itu, ya. Jadi memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup itu tidak permanen. Tapi bisa juga feeling perasaan kamu saat ini itu juga tidak permanen, gitu. Kalau habis diputusin, ya pasti patah hati banget. Tapi kalau kamu bilang, saya sampai 10 tahun lagi masih akan patah hati. Wait, ntar dulu. Kenyataannya banyak orang akan move on gitu. Sekarang memang nggak enak, tapi ya udah jalanin aja gitu. Sekarang kapalmu sedang karam gitu ya. Sekarang kapalmu lagi karam gitu. Nah itu 3P itu mungkin buat teman-teman pendengar yang sekarang lagi nggak enak situasinya. Yaitu hindari personalisasi, hindari pervasiveness, hindari permanence. Hindari sepenuhnya menyalahkan dirimu. Kecuali memang kamu ada andil dalam situasi ini. Hindari juga penilaian kamu itu melebar kemana-mana. Jadi hanya karena kamu gagal di satu tugas, gagal di skripsi, gagal di satu project, gitu ya. Jangan biarkan hasilnya itu mewakili seluruh hidupmu gitu. Satu project kebetulan gagal di kantor, ya itu nggak serta-merta kamu karyawan yang buruk dong, gitu loh. Satu ujian, satu gebetan, apapun lah itu, satu bisnis, ya kan? Gagal mencoba bisnis sendiri, gagal, bukan berarti kamu pebisnis yang buruk gitu. Dan yang terakhir permanence, bahwa kamu tidak akan selamanya merasakan ini atau di situasi ini. Kamu harus percaya itu gitu, karena hidup membuktikan seperti itu. Tapi aku penasaran, kan filosofi kuno itu memang ada kata kunonya karena dibuat ketika pada waktu itu kan mereka sangat sering menghadapi yang namanya ketidaknyamanan, penderitaan, ada perang dan lain-lain sebagainya. Nah, di era sekarang semua orang menyalahkan generasi-generasi yang dikit-dikit mageran, baperan, karena memang yang mereka rasakan itu semuanya serba nyaman, serba instan, serba gampang. Kalau kita mau beli makanan sekarang kita nggak usah bangun dari tempat duduk ini udah nyampe makanan gitu, sehingga kemudian konteks penderitaan itu semakin dikerucut. Padahal tuh penderitaan dulu bisa jadi kita keluar rumah, kita bisa kena tembak, kena panah. Sekarang kita keluar rumah, kita takut dikatain sama orang, kamu gemukan ya. Sehingga problemnya tuh semakin aneh sekarang. Nah, apakah filosofi kuno yang dulu itu di zaman sekarang masih bisa kita terapkan, atau memang harus bisa kita adaptasi lagi untuk lebih mudah dipahami? Saya kok percaya ya bahwa manusia itu menderita terus gitu, cuma bentuknya berganti-ganti aja. Sebenarnya kita masalah itu nggak pernah hilang gitu. Mau teknologi kita makin canggih, sistem politik kita makin berubah, nanti problemnya beda lagi. Kamu benar gitu, di masa lalu itu yang disebut kesusahan atau penderitaan itu adalah perang mungkin lebih sering ya, atau politik yang tidak pasti. Zaman dulu kan hari ini diangkat jadi raja, besok bisa ditusuk ganti raja lagi gitu kan.
musuh politik tuh lebih semena-mena lah. Ditangkap, dieksekusi dan lain-lain. Wabah penyakit belum ada teknologi obatnya, tidak seperti sekarang. Kita bisa bilang, oh iya itu problem mereka zaman dulu ya. Tapi ini sekarang nih saat kita rekaman ini di bulan Maret, awal Maret ini, kalau dipikir-pikir sebenarnya emang berubah banget ya. Ini sekarang ada perang lagi. Kita baru kelar dari COVID. Terus waktu itu ada yang dari Mesir tuh penyakit apa? Lupa saya sempat ada peringatan. Oh iya tahu. Ya. Iya kan? Ingat. Apa dari India apa dari Mesir tuh yang demam apa gitu kan? Astaga gitu kan, deg-degan lagi. Gak usah jauh-jauh di Indonesia. Belum lama saya baca, meledak lagi kasus campak. Kasus campak coba. Penyakit yang harusnya udah hilang loh. Sudah tereradikasi, balik lagi loh di Indonesia. Gitu. Jadi kalau dibilang kita zaman sekarang masalahnya beda sama zaman dulu. Masa gitu. Sekarang kita kena mikroplastik lah, penyakit orang modern lah, kolesterol, diabetes makin muda. Iya, diabetes makin muda. Diabetes itu kan harusnya penyakit orang tua gitu. Sekarang 30 tahun gagal ginjal, saya baca udah mulai. Lah gitu. Nah itu kan partly salah kita juga ya, salah. Jadi bukan salah kita, maksudnya ternyata peradaban modern itu menghasilkan penyakitnya sendiri. Peradaban modern itu menghasilkan penderitaannya sendiri gitu. Iya. Itulah sebabnya stoikisme tetap relevan. Dan saya suka kata-kata kamu tadi. Dulu kita nggak usah terlalu pusing mikirin kata orang gitu, ya kan. Dulu itu kita kalau membandingkan, saya suka pakai analogi gini. Dulu tuh kita kalau mau membandingkan dengan orang, kita tuh harus ke pagar rumah. Oh iya. Saya pernah pakai contoh itu kan. Iya, filosofi teras ya. Iya kan. Kita membandingkan kita harus ke pagar untuk melihat siapa tetangga yang baru beli mobil baru, siapa yang baru kawin lagi, ya kan. Tapi kan terbatas nih. Terbatas. Atau di sekolah gitu kan, kita ngelihat teman. Lah, udah di sekolah kita membandingkan, ketemu teman, mungkin di rumah juga masih ngeliat tetangga. Habis itu kita mengundang sendiri perbandingan dengan kotak kecil itu, dengan smartphone itu. Gak ada yang masa kita, tapi kita scrolling lah, ngelihat postingan sebelum usia 25, kamu sudah harus punya uang berapa miliar. Itu orang zaman dulu gak ada tuh. Ketemulah influencer yang pesannya aneh-aneh gitu. Iya kan? Jadi kita mengundang sendiri penderitaan itu melalui smartphone kita gitu. Itulah sebabnya saya waktu bulan Januari kemarin itu saya uninstall medsos. Oh, sempat uninstall medsos? Iya, selama 1 bulan, pas 1 Januari saya bilang, ini kayaknya gak sehat deh, saya gak produktif deh nih. Jadi saya uninstall tuh semua medsos. Tahu gak hasil apa? 1 buku selesai, 1 buku baru dalam 1 bulan. Jadi saya mau menyampaikan ke teman-teman suara berkelas, kalau kamu merasa lambat banget mengerjakan sesuatu project tertentu, coba deh uninstall medsos. Karena saya selesai 1 buku dalam 1 bulan. Gak ada medsos. Produktif banget Bilal, produktif banget. Iya. Oh, ini lagi ngomongin penderitaan ya, tapi jadi belok. Tapi tadi aku kepikiran suatu hal yang dimana pada zaman, let's say 1000 tahun yang lalu lah ya, kan gak ada sosial media. Dan orang-orang itu harusnya distraksinya bisa jadi kecemasan akan perang, betul, ketidaknyamanan, wabah penyakit segala macam. Dan orang-orang yang mungkin punya privilege untuk berkarya akhirnya menghasilkan karyanya luar biasa. Nah kita tarik ke zaman sekarang, distraksi kita tuh kita create sendiri kan. Iya. Kita nggak bisa duduk dalam ketenangan di ruangan 15 menit aja kita berdamai dengan pikiran kita, nggak bisa. Kita cari distraksi. Kita pancing dengan musik, kita pancing dengan podcast, kita pancing dengan sosial media. Sehingga akhirnya kita menyadari bahwa kok tidak ada karya ya. Nah the moment when Mas Henry Manampiring tadi uninstall, akhirnya udah bisa berdamai dengan waktunya sendiri, jadi satu karya. Makanya ada kata-kata kalau nggak salah David Goggins yang bilang gini bahwa di zaman sekarang gampang sekali kita bisa outstanding karena most people are weak katanya. Banyak orang tuh lemah, tanda kutip lemah tuh emang mereka menyelami distraksi itu. That's why orang-orang yang bisa uninstall plus berkarya itu muncul ke permukaan. Mereka gampang sekali outstanding. Bagus tuh, saya pikir kutipan itu. Iya. Bagus. Saya juga jadi keinget kutipan, moga-moga saya nggak salah mengatribusikan ya. Kalau nggak salah ini dari Akira Kurosawa, kalau saya nggak salah. Yang pasti sutradara film Jepang terkenal. Moga-moga namanya nggak salah, nanti pendengar ngecek sendiri. Saya suka kutipannya, dia bilang gini,
kira-kira bunyinya begini. I cannot afford to hate because I don't have the time. Saya tidak mampu membenci karena saya nggak punya waktu. Maksudnya apa? Dia sibuk berkarya, cuy. Yeah. Nah, ini kita di era dimana kita sering netizen ngasih komentar terus kan, ngejulit terus. Berarti kalian kurang berkarya kayaknya. Karena kalau kamu sibuk berkarya, kamu tuh nggak ada waktu tuh buat. Makanya saya suka kalau ngelihat orang-orang yang komentarnya selalu toksik, selalu jahat di media sosial kepada orang yang bahkan nggak dikenal loh. Gitu. Dan kita nggak bicara kritik konstruktif ya. Kalau kita bicara kritik konstruktif pada pemerintah atau apa segala macam nggak apa-apa lah. Tapi kadang-kadang ada artis dijahatin gitu kan. Saya malah kesian sama yang ngasih komen. Bukan sama artisnya. Bukan sama artisnya, artisnya nggak perlu kasihan, artisnya baik-baik aja, sukses, tetap aja berkarya dan dan sukses. Yang saya kesianin itu orang-orang yang ngisi kolom komennya. Kamu ini ada masalah apa ya? Dan seandainya kamu juga sibuk, kayaknya kamu nggak ada waktu deh buat kayak gini. Gitu untuk ngejulitin orang lain. Gitu. Ya. Itu juga mirip sama quotes di Instagram yang berseliweran ya. Kayak, apa itu? Ini salah satu artis Amerika yang bilang bahwa I'm so addicted to self improvement and I have no time to criticize others, katanya. Dia selalu sibuk sama pengembangan diri, jadi nggak ada waktu untuk ngekritik orang lain. Dan itu mikir, ya juga ya orang-orang yang, atau gini simpelnya, coba bayangkan orang yang berkelas, lesis, kita look up ke siapa? Sosok itu mungkin nggak sih dia scrolling IG 5 jam sehari? Nggak mungkin. Karena kalau mungkin itu kayak bukan dia deh. Karena dia terlalu sibuk berkarya, karena dia seorang yang mungkin orang lain butuh waktu dia pasti gak ada waktu untuk kemudian scrolling gak jelas seperti kita gini. Nah, saya kan harus realistis ya. Saya gak mungkin uninstall medsos terus-terusan. Paham. Gak mungkin. Saya harus mempromosikan buku saya, ya kan, berinteraksi dengan pembaca. Tapi saya menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah yang diciptakan oleh teknologi sendiri. Jadi saya menggunakan pembatas waktu itu loh. Itu saya pikir di semua OS sudah bisa deh. Nah, jadi saya ngeset tuh. Saya taruh IG saya hanya 30 menit. Jadi kalau saya udah boros scrolling IG di pagi, ini sekarang jam ini nih udah mati nih IG saya. Oh gitu. Iya, karena cuma 30 menit kan. Tadi pagi saya udah lihat, siang abis. Pantes aku DM tadi gak balas ya? Oh, kamu DM? Canda. Makanya ngetes doang. Baru nunggu besok pagi. Jadi merasa bersalah gitu ya. tapi nah itu let go gitu, FOMO kan. Pasti ada kok godaan FOMO. Ayo lo, nggak tahu lagi lo suasana Timur Tengah. Ayo lo nggak tahu kata apa. Nggak. Saya akan buka besok pagi. Itu kan bentuk willpower dan mengendalikan paparan saya kan. Bisa kok gitu. Cuman teman-teman mau nggak? Teman-teman siap nggak nyaman nggak? Karena memang nyaman nih, mager dan scrolling terus. Kalau tiba-tiba di-cut, kamu bisa nggak? Ya, aku tadi merenung karena mikir kalaupun filsuf-filsuf yang memahami stoik di zaman waktu itu mendengar conversation kita hari ini, pasti mereka nggak paham. Ini mereka bahas apa sih? Distraksi apa sih? Sosial media itu apa sih? Iya, kalian tuh kenapa sih masalahnya gitu? Kalian masalahnya apa sih? Ada lebih penting loh. Ada Babilonia di sana, ada Genghis Khan di sana. Ada lebih penting loh. ada ilmu, ada ilmu filsafat, ada ilmu-ilmu yang kamu harus pelajari dan kalian ngeributin medsos gitu. Iya. Berarti bener sih poin yang kita bahas hari ini. Setiap generasinya, setiap zaman ada penderitaan yang kadang di zaman kita sekarang itu kita belum paham. 100 tahun lagi kalau dunia ini masih ada, mungkin ada conversation atau ada podcast versi yang 100 tahun ke depan yang kita nggak paham di zaman sekarang. Betul. Saya kan Gen X. Ya. Kebanyakan dari Gen X tuh sudah lewat usia pensiun lah. Gitu. Bagi kami tuh AI itu bukan masalah kami. AI itu masalahnya Gen Z kan, sama Gen Alpha nanti. Ya itu masalah mereka sendiri. Kami dulu punya masalah lain lagi. Apa dulu masalahnya kalau boleh tahu? Gen X. Di Indonesia hidup di Orba. Iya sih. Hidup di zaman Orba itu penderitaan masalah kami. Apa? Takut diculik, takut hilang, iya kan? Takut dikit-dikit dituduh subversif, mau demo sedikit. Emang kayak sekarang? Coba zaman dulu. Gitu. Nggak ada kebebasan berekspresi. Itulah penderitaan kami. Dulu lapangan pekerjaan cari duit kan nggak banyak. Emang kayak sekarang nyari duit bisa bikin konten dan affiliate. Dulu itu kan cuma bisa PNS, TNI,
ya kan? Gitu. Jadi guru atau karyawan swasta, gitu. Sempit cara kami cari nafkah, itulah penderitaan kami dalam tanda kutip. Jadi setiap generasi ada masalahnya sendiri. Wow, seru banget sih hari ini ya. Kayak kita bahas satu topik simple, langsung kita bahas ke lintas generasi ya. Dan salah satu problem Gen Z hari ini Mas Henry. Tadi pagi baru aku ketemu kontennya. Kan kayak dulu uang 5 juta rupiah sebulan itu sangat berharga di orang tua kita ya. Mungkin pas Mas Henry masih muda banget tuh 5 juta sangat berharga. Sekarang kan karena inflasi dan lain-lain, orang-orang atau Gen Z itu malah overthinking, tidak mampu beli rumah. Sehingga anak-anak Gen Z yang bisa beli rumah itu berarti mereka yang pendapatannya tinggi banget. Nah, terus tadi ada konten yang lucu banget yang Gen Z mampu beli rumah di tahun ini. Terus tiba-tiba datang roket dari datang roket kayak apa jadinya dunia seperti ini, aku sudah mengumpulkan emas, sudah mengumpulkan saham-saham, aku udah beli rumah, tapi tiba-tiba World War III sudah datang gitu katanya. baru beli rumah, baru pindah ke dalam, ini kan di belakang ada ledakan bom nuklir. Apa yang harus teman-teman tahu? Kita masuk ke transisi ngomongin tentang 50 to 20 ya, sebelum kita masuk ke Q&A ya. Pesan-pesan apa yang kalau dikumpulkan dari 50 lesson itu, yang kemudian Mas Henry bisa pick 3 aja yang ingin disampaikan ke teman-teman 20-an yang menonton ini, atau versi Henry Maran Piring yang hidup di Orba tadi. Iya, itu di buku saya 50 to 20 itu ada 50 kan pelajarannya, tapi kalau saya harus dipaksa milih 3 yang saya ingat sekarang, mungkin ini agak kronologis itu maksudnya ada linear waktunya lah, ada urutannya. Yang pertama, mari kita bicara tentang privilege. Oke. Saya mau bicara privilege, saya mau menyampaikan ini. Teman-teman mungkin selama ini sibuk ngeliatin privilege orang lain. Ya. Maksudnya privilege orang lain tuh ya ngomongin, ya terang aja dia sukses karena dia lahir di keluarga seperti ini. Atau dia lahir di suku ini, atau dia lahir di kota itu, dia privilege banget ya, gitu. Atau dia punya koneksi ini, atau dia terlahir di negeri mana gitu. Oke, saya nggak bisa menyalahkan kalau kamu melihat itu, tetapi yang saya ajak teman-teman tuh adalah, kamu tuh pernah ngecek nggak sih bahwa mungkin kamu tuh punya privilege juga yang kamu nggak sadari, yang bisa menyadari hanya orang lain yang nggak punya apa yang kamu punya, karena kita terlalu sibuk ngeliatin apa yang orang lain punya. Saya suka bilang gini, kalau kamu sekarang sehat, kamu terlahir sehat, kamu bukan terlahir sebagai difabel di negara ini. Kamu sadar gak bahwa itu privilege? Privilege dong, gitu. Kaum difabel di negara maju lebih dapat aksesibilitas segala macam kan. Tapi kalau kamu misalkan sehat gitu ya, lengkap, itu udah satu privilege. Orang lain ngeliat kamu tuh mungkin iri. Iya dong. Bentuk privilege lain. Misalkan kamu tidak lahir di keluarga yang broken home. Gitu. Kamu terlahir di keluarga yang relatif harmonis. Mungkin kamu lupa bahwa itu tuh sebuah berkah besar banget. Iya kan? Kalau kamu, orang tua kamu tuh misalkan tidak bercerai dan bahagia ya pernikahannya, kamu hidup dalam masa kecil yang relatif stabil dan tenang, ada banyak orang lain yang iri ngeliat kamu. Kamu bisa bersekolah. Pernah sadar gak sih bahwa itu privilege luar biasa? Gitu. Kadang-kadang hal yang konyol deh, ini real ya. Kamu terlahir sebagai mayoritas. Itu bisa dilihat sebagai privilege loh. Karena banyak kaum minoritas merasa susah banget jadi minoritas, apapun bentuk minoritas itu ya. Paham. Iya kan? Kamu tuh terlahir mayoritas itu privilege. Gitu. Jadi tips atau nasihat pertama saya itu adalah sekali-sekali ngelihat diri sendiri dan bikin audit bahwa kamu tuh mungkin punya banyak privilege yang nggak kamu syukurin. Gitu. Kamu sibuk sih ngeliatin privilege orang, tapi kamu nggak sadar privilege diri sendiri. Iya, dan kategori privilege yang mereka gambarkan terlalu sempit hanya dari kacamata uang doang ya. Uang atau latar belakang keluarga harus ini. Halo, kamu sehat, kamu gak kena penyakit, kamu punya persahabatan atau whatever it is, ya kamu nggak mensyukuri itu. Gitu. Itu satu.
Nah, kemudian bergerak lebih linear, yaitu saya suka bilang hidup itu seperti main kartu. Ini masih lanjutan sebenarnya dari privilege. Ya. Kita kalau main kartu, kita boleh nggak milih kartu yang kita mainkan? Boleh-boleh aja. Nggak boleh dong, main kartu kan harus dikocok dan Oh, dibagi. aku kirain itu udah dibagi tadi. Oh enggak. Ya. Kamu boleh nggak? Saya maunya ini aja deh, as, king. Iya. Nggak ada dong. Iya. Main kartu kan decknya dikocok, dibagi kan. Aku kirain tadi kita yang milih, kita kasih. Oh enggak. Kita terima dong kartu. Buat saya itu analogi hidup. Banyak sekali dalam hidup itu kita seperti dikasih kartu yang kita nggak milih. Yang tadi, kenapa saya terlahir WNI, kenapa saya terlahir kulitnya gelap atau kulitnya putih, kenapa saya terlahir di keluarga di komunitas yang agamanya ini, kenapa macam-macam lah, kenapa saya terlahir di kota ini, kenapa saya tidak punya kemampuan ini dan itu dan ini dan itu. Hal-hal yang nggak bisa kita ubah, dikasih jebret kartunya, oke? Sekarang kamu ada dua pilihan kan, kamu mau mengutuki terus kartu ini atau mau mainin kartunya? Bayangkan kamu dalam sebuah permainan kartu dengan teman-teman, kartu udah dibagi, terus ada satu temen kamu yang ngoceh terus, kenapa kartu gue jelek banget, gak main-main. Sebel gak sama orang kayak gitu? Iya, benar. Sebel kan? Sama kayak hidup. Terus-terusan kita mengeluhkan kartu yang dikasih ke kita, sampai kita lupa mainin kartunya. Kita kan disebelin, bukannya disebelin oleh orang, saya bilang disebelin sama semesta. Gitu. Karena tugas kita sekarang memainkan sebaik-baiknya, bukan menyumpah serapahi kartunya. Ya udah, dengan kartu yang saya dapat, saya harus mainkan sebaik-baiknya. Pernah nggak orang yang kartunya biasa-biasa aja menang dalam permainan kartu? Pastilah. Ada loh, terutama dalam permainan tertentu ya, misalkan poker atau ya. apa, kalau dia bisa ngebluff atau dia pinter strategi. Bisa nggak orang yang kartunya bagus kalah? Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja kalau mainnya bego gitu kan. Udah dikasih kartu bagus nih, maininnya jelek, malah kalah. Tidakkah itu menggambarkan orang-orang yang dikasih privilege tapi disia-siakan? Ya. Ya, udah terlahir dikasih kartu keluarga berada, apalagi sekolah bagus, wah dikasih akses sekolah bagus, mau apa lagi gitu, tinggal di situasi yang kondusif, kartunya itu bagus semua. Tapi ya dia luntang-lantung, dia sia-siakan, Dia take it for granted kartu itu ya. take it for granted gitu. Akhirnya kartunya kalah sama yang kartunya biasa aja, karena kartunya taken for granted. Ya. Metafor yang bagus kan? Ya. Nah, berikutnya kenapa analogi kartu itu bagus? Permainan kartu itu bisa beronde-ronde, betul nggak? Ya. Kita main, ada yang kalah, ada yang menang, kartu diambil, dikocok lagi. Menurut saya hidup kayak gitu loh. Hidup itu tidak pernah satu ronde kartu, gitu. Ya kamu mainkan sekarang, main sebaik-baiknya, mungkin kamu menang, kamu kalah, tapi kartu itu dikocok lagi, gitu. Mungkin ada hal-hal yang nggak bisa berubah, tetapi circumstances atau kondisi itu berubah. Ya kan? Dulu kamu pikir kuliah bidang ini kamu hebat dan mungkin kamu dapat pekerjaan yang hebat. Tiba-tiba semesta men-shuffle, tiba-tiba datang AI. Ilmu yang kamu pelajari obsolete. Betul nggak? Benar. Di satu sisi mungkin ada ilmu yang tadinya nggak seksi, nggak menarik, di era AI jadi menarik. Karena AI nggak bisa ke situ. Saya pernah baca tuh artikel bahwa nanti tuh di era AI ketika hal yang sifatnya data itu kan bisa di take over. Tapi nanti ada arts yang nggak bisa diganti AI. Ada filsafat, ada etika, ada psikologi, ada ilmu-ilmu kemanusiaan, gitu yang bisa-bisa tiba-tiba nanti melonjak. Nah itu maksud saya tuh kartu itu tuh bisa jadi dikocok ulang. Bagus. Jadi nasihat saya adalah jadilah pemain kartu yang baik. Karena kalau kamu main kartunya ngeselin, semesta juga sebel, ya nggak? Iya. Kagak dimain-mainin, nyebelin, ya udahlah kagak dikasih kocokan baru gitu loh. Tapi coba kamu setia nunjukin kepada semesta, saya akan mainin deh, kamu ngasih apa saya mainin sebaik-baiknya. Menurut saya sih eventually nanti kamu kartunya berubah juga gitu. Nggak menjamin, tapi bisa jadi kartunya akan berubah lebih baik. At least kamu main loh, nggak cuma ya udah kartu masih di tempat terus kamu complaining tentang dunia. Betul, at least play the game. Nggak ada yang lebih menyebalkan selain orang udah dikasih kartu dan nggak dimainin. Ngomel aja, orang itu pasti akan nanti dikeluarin. Iya. Dari permainan hidup. Nah, Atau analogi simpel yaitu orang-orang itu tuh akan membusuk biasanya. Iya. Atau dia keluar dari kerangka permainan sehingga dia akan membenci dirinya sendiri biasanya.
itu itu actually ada kutipan Stoa itu yang bilang gitu. Akhirnya orang-orang ini merutuki hidupnya terus, akhirnya keluar dari komunitas itu, terus makin terpuruk dan makin mengutuki aja gitu, terus aja kayak gitu. Tadi apa kata-kata kamu? Mereka jadi membusuk ya? Membusuk Iya. ya, decaying ya. Iya, mereka jadi decay sendiri, gitu. Ngejulitin aja, ya udah kerjaan tuh di medsos, cuma bisa maki-maki orang lain gitu. Nah itu analogi kartu. Yeah. Ya, jadi mainkan kartumu, itu nasihat yang kedua. Yeah. Nah yang terakhir adalah bayangkan kematianmu. Nah, tadi saya bilang, makanya saya linear kan. Tadi privilege itu berarti dari kelahiran, mainkan kartu selama hidup, kemudian bayangkan kematian. Itu saya taruh jadi bab 50. Lagi-lagi bukan cerita orisinil saya, tapi cerita yang saya baca dari seorang motivator kalau nggak salah. Dia bilang gini, bayangkan nanti kamu di detik-detik kematianmu, misalkan kamu, dia bilangnya deathbed ya, jadi matinya mau di tempat tidur lah. Bayangkan kamu sudah di tempat tidur, menjelang kematian kamu, udah siap-siap ajal menjemput. Kata dia, nanti kamu akan melihat tiba-tiba di sekeliling tempat tidurmu itu ada kayak sosok-sosok hitam menyeramkan gitu. Tapi bukan hantu gitu. Kayak, wah apa ini makhluk-makhluk hitam mengelilingi tempat tidurmu. Ini kan cerita ya, storytelling. Terus kamu akan bertanya, kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini? Gitu menjelang saya mati. Terus mereka akan menjawab, kami adalah semua mimpi-mimpimu, cita-citamu yang pernah menghampiri kamu saat hidup dan kamu tidak pernah memperjuangkan kami. Sekarang kami akan mati bersamamu. Gue pas baca buku itu gue merinding banget loh. Sumpah. Merinding banget nanti kalau gue mati, gue pernah punya mimpi apa di masa muda yang gak pernah gue kejar, yang gue cuekin, atau gue bilang gak mungkin lah gitu. Nanti ditagihnya itu pas mau mati, dia bilang, kamu dulu pernah memimpikan saya, kamu dulu pernah memimpikan jadi penulis, apa kamu dulu pernah memimpikan pergi ke tempat ini, tapi kamu gak pernah melakukannya, sekarang saya akan mati bersama kamu. Itu gak tahu ya, itu cerita itu gue kena banget. Maksudnya apa? Ada sebuah penelitian dari perawat yang bertugas merawat orang yang sudah mau mati, namanya unit paliatif. Jadi dan dia bikin buku karena kata dia bertahun-tahun dia dengerin pasien yang udah mau mati. Jadi pasien yang ke situ tuh aja yang udah bener-bener udah mau mati. Akhirnya mereka banyak cerita curhat penyesalan mereka kan, gitu. Dan penyesalan mereka itu ada patternnya gitu. Jadi ada 5 penyesalan yang paling sering disebutkan. Saya nggak bisa ingat semuanya, tapi saya ingat satu yang paling pertama, yaitu orang menjelang mati lebih banyak menyesali hal-hal yang tidak mereka lakukan daripada hal-hal yang mereka lakukan. Jadi pas menjelang kematian tuh baru mereka menyesal, kenapa saya nggak nulis buku waktu itu, kenapa saya nggak mencoba mengejar passion saya, kenapa saya waktu itu nggak coba sih bikin bisnis sendiri, saya penakut. Gitu. Kenapa saya tidak? Itu lebih banyak daripada menyesali perbuatan yang sudah dilakukan. Yang gagal juga kan? Iya, gitu. Karena kalau kamu tidak pernah mencoba, kamu tuh nggak pernah tahu kan. Termasuk kenapa saya nggak nembak gebetan saya waktu itu karena saya terlalu penakut. Iya kan? Emang kenapa kalau ditolak gitu? Tapi penyesalannya dibawa sampai mati, gitu. Nah ini pesan ketiga itu adalah, menurut saya dengarkan mimpi-mimpimu, dengarkan cita-citamu gitu. Dan sebisa kemampuanmu, coba kamu perjuangkan. Perjuangan yang penting. Terrealisasinya itu nanti kita kembali ke stoikisme, banyak hal di luar kendali. Tetapi kalau kamu pernah mencoba, nanti kamu pas mati itu kamu gak merasa lagi bersalah bahwa saya gak pernah mencoba. I tried gitu. Buat saya mencoba tapi gagal jauh lebih nikmat daripada tidak pernah mencoba dan tidak pernah tahu jawabannya. Dan mereka akan mati dalam bentuk penasaran ya. Mati penasaran. Akhirnya mati penasaran ya, bukan arwah penasaran karena what if saya waktu itu nyoba. Tapi kalau udah nyoba tapi gagal, kamu pas menjelang mati, iya udah saya coba, gak apa-apa gagal, and it's okay. Gitu, memang bukan buat saya. Nah itu pas buat usia 20-an.
gitu. Karena ruang geraknya, ruang eksplorasinya itu masih banyak gitu. Nggak kayak kami yang udah makin lama makin tua ya. Ya. Dan ini the real conversation 50 to 20 nih. Iya, bukan hanya kepada Iya. yang nonton ya, tapi Iya. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022 dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. oke. Pertanyaan pertama dari Jannah Ilva. Bagaimana cara memunculkan motivasi di tengah keadaan kita kehilangan kesadaran diri dan kehilangan arah? Motivasi. Aduh, oke. Jadi saya yang saya dapatkan ya di hidup saya di usia segini adalah kata motivasi itu berbahaya banget. Iya, saya bilang itu kata yang sangat berbahaya. Soalnya seringkali orang itu menyalahkan motivasi sebelum bisa bergerak. Atau menyalahkan motivasi kalau tidak bisa bergerak. Jadi pasti bilangnya, saya mau rajin olahraga tapi motivasinya belum ada. Ya. Saya mau hidup lebih sehat, saya mau diet tapi nggak ada motivasi. Saya mau membaca, saya mau membaca buku tapi tidak ada motivasinya. Motivasinya gimana dong gitu kan. Dan lain-lain. Mau nyari pacar, mau apapun lah itu. Selalu dibilang saya belum ada motivasinya. Ya. Ini saya pikir-pikir ya, ini nih mulai menjadi alasan gitu. Menjadi kambing hitam. Kalau saya nggak berbuat, itu karena saya tidak ada motivasinya. Jadi selalu pertanyaannya ya seringkali saya juga dapat bagaimana menciptakan emosi. Nah, bagaimana kalau saya jawab bahwa dalam banyak situasi kamu nggak perlu motivasi, gerak tuh gerak aja gitu. Ya. Dan kita suka berpikir bahwa urutan itu selalu motivasi dulu, karena ada motivasi menghasilkan aksi, ya kan? Saya mau challenge itu, betul dalam banyak situasi motivasi mendahului aksi. Tapi tahukah kamu bahwa itu dua arah? Karena kamu beraksi dulu, kemudian motivasinya jadi muncul. Dan itu saya udah alami sendiri. Mau apa? Writer's block, penulis, ya kan? Orang selalu bilang gimana caranya kalau udah lagi gak semangat menulis? Nulis, paksakan dirimu menulis. Tangan itu gak boleh diem. Gitu. Dan saya udah membuktikan, semalas-malasnya kamu, semalas-malasnya saya, kalau saya udah memaksakan menulis, aduh saya akan bikin deh tulisan walaupun jelek gak apa-apa. 1 kalimat, 2 kalimat, 1 paragraf. Nanti motivasinya nyusul. Kamu bilang saya gak ada ide buat nulis. Coba kamu paksakan jarimu bergerak. Sesudah menulis beberapa kalimat, nanti motivasinya, idenya muncul telat. Gitu. Jadi action kadang-kadang itu create motivation. Jadi saran saya buat teman-teman yang masih bilang gimana cara membangkit motivasi. Mungkin kamu gak perlu membangkit motivasi. You just have to move gitu. Kamu tuh udah harus bergerak. Karena kalau kamu inersia, kamu diam, kamu statis, makin gak ada motivasinya. Saya juga kadang-kadang suka kalau di live audience tuh suka nanya, di sini ada yang rajin olahraga atau rajin lari nggak? Biasanya ada tuh yang angkat tangan. Lalu saya nanya, pernah nggak lari dalam keadaan males? Banyak yang jawab iya. Pasti ada nggak hari yang lagi males buat lari? Iya. Terus kamu tetap lari? Iya. Sesudah lari berapa menit akhirnya jadi semangat kan? Iya sih gitu.
Iya kan? Kamu juga kan lari Iya, kan? iya. Saya juga lari rutin. Ada nggak hari di mana saya malas banget? Ada. Pasti ada. Tapi karena sudah jadi habit, udah jadi disiplin, ada waktunya kan. Oke, ini hari Rabu misalkan, ini jatah saya lari. Saya nggak peduli malesnya. Saya nggak peduli ada motivasi atau enggak. I just have to do it. Nanti juga kalau udah 5 menit lagi Bener. juga semangat. Iya. Gitu. Jadi tolong motivation itu overrated. Tolong hidupmu jangan sibuk mencari kutipan motivasi. Itu males aja. Iya. Kamu nggak perlu lebih banyak kutipan motivasi. Kamu cuma perlu bergerak now. Gitu. Dan lihatlah motivasinya nanti nyusul. Nah itu jawabannya. Iya. Kadang motivasi itu lahir karena kita sudah pemanasan nih loh. Betul. Udah menyalakan api dari mesin tubuh kita ini yang mageran. Benar. Baru motivasi itu kemudian jadi flare gitu. Benar. The movement will create the motivation. Gitu. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Ashabul Kafi. Dia nanya, pernah nggak ngerasain fase dan titik terendah di hidup seorang Mas Henry Manampiring? Kalau ada bisa ceritakan. Pernah dong dan banyak gitu ya. Tergantung konteksnya. Mungkin buat teman-teman berkelas enaknya konteksnya karir kali ya. Mungkin biar bisa relate. Saya pernah waktu saya dapat pekerjaannya bagus, gajinya gede, tapi saya jadi sales. Fungsinya sales. Introvert jadi sales kita. Iya, benar. Dan itu belum pernah saya lakukan sebelumnya. Oh. Saya terima karena perusahaannya keren banget. Nah itu godaan employer brand. Ya. Dan uang. Nah ini juga poin menarik nih, bahwa uang tidak memberi kebahagiaan, gaji besar. Gajinya besar, tapi saya fungsi sales. Saya menderita loh, saya down banget. Saya merasa bodoh jadinya pada saat itu. Dan ini saya belum nulis filosofi teras ya. Oke. Gitu. Itu saya down sedown-downnya. Kok saya bodoh banget ya? Gitu. Kok saya nggak efektif ya? Kok saya nggak bisa? Saya terus mulai membandingkan sama teman-teman yang lain. Kok mereka luwes banget yang ngomong. Kok mereka tuh, wah kalau presentasi tuh cepet banget gitu kan. Sementara saya kan terlalu hati-hati buat menjadi seorang sales. Orang sales kadang-kadang harus lebih, weh yang penting yakin aja dulu kan. Saya nggak bisa kayak gitu. Akhirnya saya jadi nah ini yang 3P tadi nyambung nih. Gitu. Saya jadi mulai meragukan diri saya. Mulai menyalahkan diri saya ini bodoh ya. Pervasiveness, mulai merasa keseluruhan diri saya tidak punya skill. Gitu kan. Dan itu yang akhirnya membawa saya jadinya kemudian depresi, itu saya tulis di buku Filosofi Teras. Gitu. Dan ini saya pikir banyak pelajaran sih buat teman-teman. Yaitu kadang-kadang bisa jadi kamu tidak berada di tempat yang tepat. Ya. Sehingga kamu merasa down. Jadi sebelum kamu merasa apa saya bodoh banget gitu ya, apa saya jelek banget jadi orang, jangan-jangan kamu lagi simply nggak di tempat yang tepat. Gitu, seperti saya gitu. Tidak semestinya karakter saya di posisi sales, saya ditaruh di tempat sales. Mismatch. Gitu. Yang ada kamu jadi mulai merasa bodoh, merasa nggak mampu dan lain-lain. Jadi itu sih yang saya bisa share tentang karir dan mungkin buat teman-teman juga. Dan hati-hati dengan godaan gaji aja gitu. Saya ngerti uang penting kok. Saya nggak bilang uang nggak penting. Bener. Uang itu penting. Tapi kalau kamu menerima pekerjaan hanya karena uangnya, kamu abaikan faktor yang lain, seperti apakah kecocokan kamu dengan ini, nanti lama-lama duit itu nikmatnya hilang juga kok. Di beberapa bulan pertama gajian iya seneng, tapi habis itu kamu di pekerjaan kamu stres. Iya sih, pernah di fase itu. Pernah? Iya kayak misalnya let's say gajinya 2 kali lipat dibandingkan yang pada umumnya, dan ketika menjalani kayak tiap hari itu kayak benci banget loh. Iya kan? Mau ke kantor benci, lihat atasan benci, itu pasti pernah di fase itu. Iya kan? Dan uang itu tidak menghibur. Iya bener. Tidak Kayak bisa pas dapet kayak apa ya, perasaan atau emosi kita tuh udah pelan-pelan mati gitu. Kayak ya uang masuknya udah gitu. Iya. Gitu. Dan kalau teman-teman ingin membuktikan ini, kamu harus coba dulu. Karena dengar Bira atau Mas Henry cerita cobalah. Ini, coba gitu kayak, nggak mungkin dah gue kalau ada uang pasti gue happy ya. Coba. Ya coba, nggak apa-apa, cobain aja. Iya. Atau ada fase lain yang merasa terendah banget selain dari sisi kerjanya? Ya tapi itu bentuknya apa ya, episode sih. Jadi maksudnya bukan fase panjang. Misalkan waktu kerja di agency itu kan sangat dekat dengan pitching atau tender kan.
kita berusaha memenangkan tender atau pitch dari perusahaan. Ya itu pada saat kadang-kadang ada momen-momen di mana kayaknya udah bagus banget deh kita gitu. Yeah. Kayaknya udah all out deh saya gitu. Lah kok kalah gitu. Ya itu di situ sih stoikisme membantu ya, karena mendingan kita cepet ikhlas tapi analisa dulu kita kalah kenapa. Iya kan? Ya mungkin kompetitor lebih bagus. Mungkin kita ada yang salah nggak menjawab brief dari klien. Yeah. Apapun itu harus dilakukan, namanya postmortem ya, istilah kerennya tuh postmortem. Jangan buru-buru abis gagal kita keburu cepetan move on. Tetap harus ada pelajaran yang ditarik nih. Itu harus ada diskusi, karena itu jarang dilakukan loh di kantor. Nggak semua tim melakukan itu. Ayo kita analisa yuk, kita gagalnya di mana kira-kira. Mungkin nggak enak untuk membahas kegagalan. Dan takutnya kita pengennya gampangnya menyalahkan kan. Emang kliennya bodoh nih. Begini mereka pasti main duit apa. Wow. Sebelum buru-buru suzon atau menyalahkan, mendingan kita refleksi diri deh. Gitu. Ya. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Indira. Apakah masih ada mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan? BTW aku juga umurku 43 tahun dan aku sangat tertarik tentang bahas mimpi. Dan tidak ada kata telat kan? Wah, saya senang nih usia 40. Nggak ada. Nah ini buat Indira. Saya tahun ini 51. Saya kuliah lagi loh. Wow. Seperti itulah mimpi saya. Teman-teman saya sampai bingung. Kamu ngapain kuliah lagi? Udah gitu kuliahnya tuh tidak strata yang lebih tinggi lagi. Maksudnya strata lebih tinggi tuh gini, saya kan udah S2, udah MBA. Orang tuh mikir, ya kamu S3 dong. S3 ya? Enggak tuh, saya ngambil S2 yang kedua. Pokoknya bikin orang geleng-geleng. Ya, Tapi masih tanda kutip MBA juga atau masih bisnis juga? Enggak, saya ngambil magister filsafat. Wah itu. Saat ini di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara, Jakarta. Gitu. Karena saya masih pengen belajar lagi. Gitu. Saya merasa pengen mendalami lagi filsafat. Kalau teman-teman seumuran saya tuh udah pada geleng-geleng gitu. Kamu ini aneh-aneh aja. Jadi buat yang nanya Indira usia 43, nggak ada itu. Nggak ada istilah expired gitu. Apa kamu mau ngapain? Mau baru mulai nge-gym? Baru mau kuliah topik baru? Mau mendalami spesialisasi lain? Mau mengambil sertifikasi apa? Go! Gitu. Ingat yang tadi saya bahas tentang nanti kita menjelang ajal. Ada yang nagih kita, Indira jangan sampai itu terjadi di kamu. Gitu. Sampai akhir hayatmu pun kamu bisa mencoba sesuatu yang baru. Membayangkan momen kita terakhir hidup di dunia ini, itu bikin kita harusnya lebih bijak untuk mengambil keputusan di momen saat ini kali ya. Harusnya begitu. Cuman kan kita gak mau mikirin kematian. Kebanyakan orang itu kan nggak mau gitu loh memikirkan hal itu, ditepis jauh-jauh, padahal itu bagus. Memento mori, remember death. Ingat kematian kamu supaya kamu humble, tapi juga supaya kamu planning lebih baik. Kalau kata Steve Jobs di commencement speech-nya di Stanford yang dia bilang kalau ketika kita memikirkan kematian, harusnya gagalnya kita hari ini, embarrassment kita hari ini itu akan fade ya, akan hilang. Karena itu nggak meter lagi, itu hanya partikel kecil dari cerita kehidupan ya. Iya. Kamu malu, presentasi, gagal, apapun itu tuh nggak meter lagi nanti, minor. Mas Henry. Ya. The worst advice yang pernah Mas Henry dengar. Ya, nasihat terburuk bagi saya dan saya baru menyadari ini belakangan. Itu adalah kalimat yang terkesan indah, yaitu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pernah dengar itu nggak kalimat itu? Pernah. Ya kan? Sering. Atau kadang-kadang variasinya kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan itu biasanya nasihat yang diberikan pada saat orang sedang berusaha, gitu kan. Jadi maksudnya baik kok. Ya, ayo kamu do your best, kerja keras gitu kan. Karena nanti hasil akan dilihat dari kerja keras itu. Menurut saya itu the worst advice. Karena kalau kamu terlalu mengamini kalimat itu, kamu akan sangat kecewa sih. Karena kenyataannya dalam pengamatan saya, hasil itu seringkali mengkhianati kerja keras. Hasil tuh mengkhianati kerja keras.
gitu. Tidak setiap kali. Yeah. Saya cuma bilang bahwa dalam kenyataannya ada. Kamu akan mendapati situasi di mana sudah kerja keras dan hasil tetap mengkhianati kamu. Kenapa? Menurut saya inilah yang orang stoik bilang. Karena dalam kesuksesan itu ada faktor-faktor yang nggak semuanya di bawah kendali kamu. Di mana kerja kerasmu itu nggak meter gitu. Bukan nggak meter, nggak cukup. Kamu udah kerja keras buat promosi jabatan, udah mengincar sebuah jabatan tertentu, dan kerja kamu bagus, bener. Nggak ada yang salah dengan kerja keras kamu. Tapi kamu disalip sama orang dalam. Kamu disalip sama orang yang punya paman di posisi berkuasa. Yeah. Iya kan? Terus kamu mau ngomong apa? Katanya kerja keras tidak mengkhianati kerja keras tidak mengkhianati hasil. Ini kok dikhianati? Nah iya. Yeah. Gitu. Ada banyak hal gitu. Ada orang sudah, ini kisah nyata, saya kenal seseorang hidupnya sehat, bersepeda, clean eating, vegetarian, ya. Dia sudah melakukan semua yang terbaik untuk menjaga kesehatan, kena kanker dan meninggalnya karena kanker, gitu. Ada banyak lah, gitu, yang masih sekolah, gitu, harusnya sih pernah merasakan itu. Saya udah kerja keras, udah belajar buat ujian ini, kenapa hasilnya C? Ada kan kadang-kadang dosen yang nilainya random gitu. Saya sih udah pernah ngalamin. Mau belajar kayak apa, tetap aja nilainya pasti dapet C. Yeah. Itu saya pernah. Yeah. Gitu. Jadi gimana saya merevisi nasihat itu ya? Gitu. Kerja keras, mungkin saya akan ganti dengan gini deh. Kerja keras biasanya tidak mengkhianati hasil, tapi terimalah bahwa kadang-kadang hasil itu mengkhianati kerja keras, gitu. And you know what? It's okay. Itu bukan berarti kamu jadi pahit dalam hidup. Yeah. Itu simply hidup itulah, gitu loh. Saya mau bilang, hidup itu tidak fair. Hidup itu tidak fair. Kalau hidup fair mah hidup ini nikmat sekali dunia. Benar. Kenyataannya dunia tidak fair dan dunia tidak peduli, gitu. Jadi jalani, berikhtiarlah, bekerja keraslah. Ini bukan pesan untuk terus jadi nggak bekerja keras. Yeah. Tapi saat bekerja keras, selalu sisakan ruang dalam hati kamu bahwa outcome-nya mungkin nggak sesuai dengan yang saya harapkan. Yeah. Yeah. Gitu. Berikhtiar, ikhlas. Berikhtiar, ikhlas. Teruskan aja itu. Dan ingat timing, kita kembali lagi ke cerita awal kan. Yeah. Kamu nggak pernah tahu timingnya. Kerja kerasmu itu tidak akan sia-sia kok. Walaupun hasilnya nggak ini ya. Kerja kerasmu nanti mungkin lagi disiapkan semesta buat nanti. Buat nanti. Gitu. Kalau kata Pak Tani tadi apa? Apakah ini musibah? Apakah ini keberuntungan? Siapa tahu. Yeah. Only time can tell. Iya. Terima kasih banyak Mas Tani Manampiri. Terima kasih, Bilal. Siap. Terima kasih semua.